Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Farhana Nurlita bersama Bapak Alimin Hamzah sebagai pemateri untuk diskusi hari ini. Hari ini kami akan diskusikan mengenai analisis best and bad practice yang ada keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN yang ter-up to date. Isu yang akan kami bahas terkait bantuan langsung tunai BBM. Kemudian sebelum kita melanjutkan sesi diskusi ini, mari kita saksikan tayangan video terkait penyaluran bantuan langsung tunai BBM berikut ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan perkembangan bantuan langsung tunai BBM dan bantuan subsidi upah. Jokowi memastikan penyaluran bantuan melalui kantor pos berlangsung masif di sejumlah daerah. Pemerintah memutuskan pengalihan subsidi BBM untuk lebih tepat sasaran pada tanggal 3 September 2022 yang lalu. Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan bantuan subsidi upah BSU. Dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu. Saat ini BLT BBM yang sudah dibayarkan sebesar 90% dari target keluarga penerima manfaat, yakni 18.585.000 KPM. Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target KPM, yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Nah, kita sudah menyerahkan semuanya, seluruh data ke PT Pos 100%. Sementara BSU diserahkan sekaligus sebesar Rp600.000 bagi pegawai yang memiliki upah maksimal Rp3,5 juta. Saya mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600.000 yang dibayar sekaligus. Syarat penerima BSU warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian mempunyai gaji atau upah paling banyak 3,5 juta. Total penerima BSU BLT sebanyak 14,6 juta orang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa Presiden. Oke, seperti itu tadi video mengenai bantuan langsung tunai BBM. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Alimin Hamzah mengenai isu yang kita bahas kali ini mengenai bantuan langsung tunai BBM? Kepada Bapak, layar dan waktu disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sebagaimana yang kita saksikan tadi, peluncuran atau salah satu dari manajemen yang pengelolaan kebijakan yang sangat baik ditampilkan oleh Bapak Presiden dan menteri-menterinya terkait bantuan langsung tunai BBM, yang mana kenaikan pengguna BBM memang masih belum merata untuk yang menggunakan subsidi. Mereka yang masuk kategori tidak layak mendapatkan subsidi masih mendapatkan subsidi. Oleh sebab itu,
kenaikan BBM kemarin sempat dinaikkan, kemudian untuk memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu, maka ditutupi dengan adanya BLT BBM. Ini saya kira termasuk dari pengelolaan dan manajemen yang sangat baik yang ditunjukkan atau yang ditampilkan, didemonstrasikan di publik, yang mana ini sangat membantu para masyarakat dan rakyat Indonesia pada umumnya. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau misalnya untuk bantuan langsung tunai dengan yang bekerja sama dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk kalau dirupiahkan itu sebesar 600.000, apakah itu menurut Bapak Alimin ini apakah itu sudah cukup atau mungkin ada tanggapan lain mungkin, Pak? Kalau menurut saya bantuan senilai 600.000 tersebut untuk tahap awal ini, tahap pertama sangat sesuai dan memang itu sudah tepat sasaran. Kalau memang nominalnya seperti itu, meskipun kalau kita mau kaji lagi secara mendalam, mungkin diperlukan bantuan yang memang lebih besar daripada itu, melihat juga kebutuhan atau analisis kebutuhan masyarakat. Namun untuk tahap awal dari pemberian atau penyaluran BLT BBM ini, saya rasa nominal tersebut sudah sangat mengcover seluruh kebutuhan masyarakat kita. Oke, terima kasih Bapak Alimin. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan sejenak tayangan terkait best practice dari pengelolaan yang baik dalam konteks penyaluran BLT BBM tahap pertama ini. Before my English wasn't good when I go in the bar. I was very shy to communicate with others. Well, Pemerintah Kota Surabaya dan kantor pos memulai menyalurkan bantuan langsung tunai pada Sabtu siang. Penyaluran bantuan dimulai dari wilayah Kerembangan Selatan yang disalurkan langsung dari rumah ke rumah oleh petugas yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya. Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak konsumsi Kerembangan Selatan Kota Surabaya dimulai pada Sabtu siang. Petugas secara langsung dari rumah ke rumah kantor pos bersama Dinas Sosial Kota Surabaya. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriati, menyebut pada tahap pertama ada 71.906 keluarga penerima manfaat. Bantuan sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan, yaitu September dan Oktober. Kemudian bulan November dan Desember akan diberikan pada bulan Desember, sehingga total bantuan sebesar Rp600.000. Pada hari pertama baru 50 warga Kerembangan Selatan yang menerima, yang disalurkan secara langsung oleh petugas. Selanjutnya, warga bisa mengambil ke kantor pos terdekat. untuk BLT BBM Kota Surabaya untuk batch pertama atau tahap pertama ini ada sekitar 71.906 KPI yang tersebar di seluruh Kota Surabaya. Sama seperti kriteria yang dulu, ini KPM ini adalah yang satu terdata di dalam data DKS, kemudian sudah terverifikasi oleh Kementerian Sosial. Warga penerima bantuan mengaku senang menerima bantuan karena selama ini belum pernah menerima bantuan dalam bentuk uang tunai. Tahu butuh apa ini? Bahan bakar ya? Nantinya akan dibelanjakan untuk apa ini, Pak? Ya, diberikan untuk BBM, juga sembako dan Selanjutnya, Dinas Sosial dan Kantor Pos akan berkomunikasi dengan pihak camat dan lurah Kota Surabaya, kontributor Surabaya, Jawa Timur. Oke, setelah kita menyaksikan untuk penyaluran tahap pertama ini, bagaimana tanggapan Bapak Alimin mengenai penyaluran tahap pertama ini? Karena kita lihat antusias warga ini sangat besar dan sangat senang untuk mendapatkan BLT ini, Pak. Silahkan, layar dan waktu disilahkan.
Baik, melihat tayangan tadi dapat kita analisis ya bahwa masyarakat begitu sangat antusias dengan adanya BLT BBM ini. Kemudian yang kedua, kita lihat adanya smart digital ya, di mana penyalurnya atau aparatur negara yang memberikan bantuan ini sudah menggunakan digitalisasi, yang mana pelaporannya itu atau sudah terintegrasi dengan dunia digital. Tadi kita lihat ada yang difoto, kemudian kita mengirim laporannya. Saya kira ini sudah termasuk kategori smart digital ya. Jadi sudah sangat update, dan juga monitoringnya bisa langsung ke kantor pusat itu secara digital dan menyeluruh ke seluruh kawasan mungkin atau seluruh ke pelosok Indonesia pada khususnya. Dan saya kira juga tadi dapat disaksikan bahwa dengan adanya bantuan ini juga akan adanya hubungan kedekatan yang baik dari masyarakat umum, masyarakat kurang mampu dengan pemerintah daerahnya. Dan ini saya rasa merupakan hal positif yang bisa kita ambil dari isu kenaikan BBM. Mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Alimin. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menyaksikan tayangan video terkait best practice dari sebuah praktik manajemen yang buruk. Dalam hal ini ada contoh 7 aparatur desa melakukan pungli terhadap warga yang terima dana BLT BBM. Selamat menyaksikan. BBM kepada masyarakat yang berhak sudah seharusnya diawasi agar tepat sasaran. Polisi menangkap 7 aparatur desa karena diduga melakukan pungli BLT BBM di Desa Karangagung, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Ketujuh aparatur desa terduga pelaku pungli itu terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, 3 kepala dusun, dan 2 ketua RT. Ketujuhnya dibawa ke Polres Lampung Utara atas pengaduan warga. Warga desa Karangagung melapor harus menyetorkan sebagian dari Rp500.000 hasil pencairan dana BLT BBM sebagai uang jasa kepada aparatur desa. Nilai pungutan bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per penerima. Kardus dari salah satu desa di Kabupaten Lampung. Nah, ini kita masih dalami apakah ini masuk ke pungli ataukah ini ada koperasi. Berapa Pak potongannya Pak? Satu orang bervariasi, tapi rata-rata ada 50 sampai dari 20.000 sampai 50.000. Oke, kita berbicara tentang pungli nih Pak, Bapak Alimin. Menurut Bapak, bagaimana caranya untuk meminimalisir aparat, maksudnya orang-orang yang melakukan pungli tersebut? Silakan Bapak Alimin. Baik, jadi dari tayangan tadi kita melihat adanya best practice-nya dari penyaluran BLT BBM ini. Jadi bisa kita lihat tidak adanya integritas ya, nilai kejujuran yang diterapkan para penyalur dari BLT BBM tersebut, sehingga kita bisa lihat terdapat 7 operator desa yang melakukan pungli ya, tidak ada integritas dan kejujuran, dan saya rasa ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus karena melihat antusias warga terhadap BLT BBM ini sehingga harus segera diatasi. Adapun tahapan atau step-step untuk menanggulangi permasalahan tersebut, ini kalau dari sudut pandang saya, sebaiknya memang dilakukan monitoring dari tingkat regional, tingkat lokal, tingkat daerah, untuk terus memantau baik secara langsung maupun secara online atau secara digital, melihat proses penyaluran BLT BBM ini, karena bisa saja secara laporan ya itu ditemukan bahwa betul-betul tersalurkan, namun kita tidak tahu di balik layar sebelum menyaluran itu adanya pungli, adanya pemerasan dan sebagainya. Nah, ini diharapkan pada seluruh aspek untuk bekerja sama, memantau, memonitor, dan mengevaluasi, dan segera melaporkan jika ada kegiatan pungli atau penyelenggara itu meminta uang lebih sebelum diberikan bantuan
langsung tunai yang sifatnya memang BBM itu sendiri. Jadi saya rasa memang harus adanya integritas yang sangat baik, dan pemerintah pusat, regional, ya daerah harus terintegrasi baik dengan saling bekerja sama untuk menemukan atau mengkawal dan memonitoring semua proses dari penyaluran BLT BBM ini. Mungkin bisa seperti itu, Bu Retno. Oke, baik. Mungkin dari tayangan terakhir yang tadi kita saksikan, kita juga sangat berterima kasih kepada aparat kepolisian yang sangat sigap untuk menangkap orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pungli ini, Pak, ya. Jadi untuk kesimpulan yang kami tarik, jika menggunakan perspektif manajemen ASN, fenomena tersebut itu sangat berkaitan dengan kode etik ASN, yakni kita sebagai ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sedangkan jika menggunakan perspektif Smart ASN, fenomena tersebut berkaitan erat dengan aspek digital etnik, yaitu kemampuan menyadari, mencontoh, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Alimin untuk waktunya hari ini. Kemudian terima kasih juga telah menyaksikan video-video kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.